Ya, Waalaikumsalam, Bu Putri. Tadi kemana, Bu Putri? Ya. Sinyalnya ya. Ini Bu bermasalah di mikrofonnya. Jadi sekarang gimana, Bu? Ganti laptop atau bagaimana? Di laptop, Ya. cuma tadi udah dibantu sama teman. Ya, siap. Ya, mangga Bu Yun. Ya, Bu Putri, saya minta maaf terlebih dahulu karena saya juga mengalami bad signal seperti Ibu, jadi saya off kamera, ya. Tapi tidak mengurangi perhatian saya terhadap presentasi Ibu dan nanti pertanyaan-pertanyaan. Ibu harus dalam keadaan sangat nyaman, sangat tidak stres, sehingga ketika menghadapi ujian komprehensif ini, Ibu bisa melakukan bagian Ibu dengan baik, ya. Siap Ibu. Oke. Tinggal bicara kalau suara kami tidak terdengar ataukah putus-putus, kami akan mengulang, ya, Bu Putri. Baik, 10 menit kesempatan buat Ibu presentasi, ya, sampai 1 tambah 10 berarti 1 lewat 6 tambah 10 ya Bu ya? Ya, berarti 1:16 ya. Setelah itu kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kita akan selesai dalam 50 menit ke depan. Siap Bu. Paham Bu? Paham, Baik, Bu. waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah muncul ya, Bu? Ya, bagaimana Bu? Sudah ada tampilannya? Sudah ada Bu? Sudah. Ya. Mangga. Ya. Ini saya jelaskan per slide atau ini seperti micro teaching, Bu? Ini micro teaching, tapi waktunya hanya 10 menit Bu. Ya Bu Putri, ya mangga boleh. Ya, Bu Putri, organize waktunya saja Bu, organize waktunya dalam 10 menit. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran dengan Ibu secara tatap maya. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Coba lihat teman di sekelilingnya apakah sudah hadir semuanya? Oh iya, betul. Alhamdulillah ya, semuanya sudah lengkap. Jadi, sekarang kita bisa memulai pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu, kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Oh, betul sekali. Kemarin itu kita belajar tentang jenis-jenis benda. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri benda dan kegunaannya, serta kita akan melakukan operasi hitung pengurangan dengan cara bersusun pendek. Sebelum ke materi selanjutnya, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Mari semuanya berdiri. Ya, sudah semuanya duduk. Terima kasih ya. Nah, hari ini itu Ibu harap pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini, kalian itu nantinya dapat memerinci ciri-ciri benda, dapat menelaah kegunaan benda, dapat mengimplementasikan kosakata bahasa Indonesia tentang ciri-ciri benda, dapat melakukan operasi pengurangan dua bilangan cacah, kemudian, mohon maaf ya, dapat memecahkan masalah soal cerita pengurangan, dan yang terakhir,
dapat memecahkan masalah pengurangan dengan cara bersusun pendek. Ibu harap semua tujuan pembelajaran ini dapat kalian capai. Nah, tentunya dengan semangat belajar yang besar ya. Kalian tidak boleh tidak semangat dalam belajar ya, supaya semua tujuan di sini ini dapat tercapai. Semangat ya semuanya ya. Bagus. Ibu juga punya sebuah lagu nih. Ini ada lagu Tekotek-kotek. Kita nanti menyanyikan bersama ya. Siap ya? 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan buat kita semua karena sudah menyanyikan lagu Tekotek-kotek. Nah, dari lagu tersebut, kalian tadi memperhatikan tidak? Jumlah anak ayamnya itu tadinya ada berapa coba? Betul sekali, yang tadinya ada 4 menjadi tidak ada, habis ya. Nah, peristiwa seperti itu adanya berarti kalau yang tadinya jumlahnya 4 kemudian habis, berarti itu bertambah atau berkurang? Oh, betul sekali, berkurang itu namanya ya. Nah, dari peristiwa tersebut itu berarti menunjukkan pengurangan ya anak-anak. Nah, siap. Kemudian lihat nih ibu punya apa. Betul sekali, ini kelereng ya anak-anak. Kelereng itu bentuknya seperti apa sih? Iya betul, bentuknya itu bulat ya. Teksturnya itu atau permukaan bendanya itu halus ya, ini ya. Fungsinya untuk apa sih? Oh iya, ini untuk bermain fungsinya ya. Jadi kita tidak boleh, misalkan ada kelereng, kemudian kita mencoba memakannya, itu tidak boleh karena itu berbahaya ya. Karena penggunaan kelereng itu hanya untuk bermain ya. Kemudian ini ibu punya cerita nih soal kelereng. Suatu pagi di perjalanan menuju sekolah, ibu membawa kelereng 48 butir di dalam kantong kresek. Ketika sampai di sekolah, ibu sangat terkejut melihat kelereng yang dibawanya itu sudah tinggal 16 butir. Ternyata kantong kresek kelereng itu sobek pada bagian bawahnya. Nah, di sini berapa kelereng ibu yang jatuh di jalan? Di sini awalnya 48 ya, kemudian 16 butir. Berarti di sini jumlahnya semakin berkurang atau bertambah? Betul sekali, semakin berkurang. Untuk menjawab soal ini, kalian ibu bagikan LKPD ya, untuk mengerjakan cerita yang tadi, dan kalian jawabannya itu dituangkan pada LKPD yang ibu bagi melalui grup WhatsApp ya. Nanti kalian ini tuliskan jawaban ini seperti biasa ya. Kalian itu mengerjakan LKPD-nya itu secara berkelompok. Namun masing-masing harus menuliskannya juga. Setelah kalian mengerjakan semua LKPD ini, kalian foto hasilnya dan kirim melalui WhatsApp grup masing-masing ya. Kalau untuk tugas kelompoknya, perwakilan satu anggota kelompok itu membacakan hasil pengerjaan LKPD-nya dalam bentuk video ya. Nanti video yang kalian rekam itu dikirim juga melalui WhatsApp group ya. Kemudian selanjutnya ibu punya video nih. Video ini tentang, tadi kan kita menyebutkan benda itu kelerengnya, ada kelereng salah satunya. Di sini masih banyak lagi nih tentang benda-benda lainnya, tentang ciri-ciri dan kegunaan benda lainnya. Disimak ya. Ya, sudah. Nah, berdasarkan ini tadi mengenai, mohon maaf, ini videonya itu tentang pengurangan ya. Jadi nanti ada penjelasan tentang pengurangan bersusun pendek itu caranya bagaimana. Seperti video yang telah kalian lihat tadi, caranya itu dengan menyusun dua bilangan ya, 48 dengan 16 contohnya. Yang satuan, cara pengerjaannya itu dilihat dari satuan dulu ya. Satuan itu dikerjakan dari yang paling kanan, 8 diambil 6 atau dikurangi 6 itu berapa, kemudian 4 dikurangi 1 itu berapa ya. Dan kemudian tulis jumlahnya, 8 dikurangi 6 itu kan 2 ya, betul 2. Kemudian 4 dikurangi 1 itu 3, betul sekali.
Berarti itu hasilnya 32. Sip. Hebat ya, pintar ya. Kemudian tadi bukan hanya kelereng saja ya, benda-benda di sekitar kita, masih banyak juga benda-benda lainnya yang ada di sekitar kita. Dan setiap benda itu memiliki ciri-ciri dan kegunaannya tersendiri. Nah, ciri-ciri benda itu ada yang berdasarkan ukuran dilihatnya. Berdasarkan ukuran ada yang besar, kecil, ya. Kemudian berdasarkan permukaan ada yang kasar dan halus. Berdasarkan warna ada yang warna hijau, kuning, putih, ya. Kemudian berdasarkan bentuk ada yang lingkaran, segitiga atau persegi. Coba untuk memahami lebih lanjut kita simak videonya ya. Ya, sudah. Ibu punya tebak-tebakan nih. Kalian sudah memahami videonya kan ya? Nah, sekarang Ibu punya tebak-tebakan. Nah, coba kita bermain tebak-tebakan ya. Ini contoh dari Ibu. Permukaanku halus dan empuk. Aku ditempatkan di kasur. Biasanya aku digunakan untuk tidur. Apakah aku? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Kita lihat jawabannya ya. Betul, ternyata bantal ya. Ibu ingin nanti kalian itu membuat tebak-tebakan juga seperti yang Ibu contohkan. Nanti kalian isi pada LKPD yang telah Ibu bagi tadi ya. Nah, kemudian nanti setiap tebak-tebakan yang kalian buat, nanti kalian itu bacakan melalui voice note. Kemudian harus dijawab dengan kelompok lain. Nah, kelompok lain yang lebih cepat dan betul menjawabnya akan Ibu kasih tambahan poin. Dan kelompok yang poinnya terbanyak akan Ibu kasih hadiah. Jadi kalian harus cepat-cepat menjawab dengan cepat dan tepat ya. Ya, setelah ini sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, belum mengerti semua ya. Baik, jika kalian sudah mengerti semua, nanti kalian jangan lupa kerjakan juga evaluasi ya. Evaluasi untuk hari ini seperti biasa kalian kerjakan langsung pada Google Form. Kalau ini tidak usah ditulis pada buku, langsung pengerjaannya itu ke Google Formnya aja ya. Nah, sudah belajar apa saja ya kita hari ini? Iya betul, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda beserta kegunaannya dan apalagi? Iya betul, dan pengurangan menggunakan cara bersusun pendek. Iya, mengapa sih kita harus menggunakan pengurangan bersusun pendek? Karena supaya memudahkan kita untuk menghitung bilangan atau angka-angka yang besar. Jadi kita tidak perlu alat bantu seperti membawa lidi yang banyak, tidak usah. Kita cukup dengan cara bersusun pendek saja. Ya, seperti itu. Sudah mengerti ya semuanya ya? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nanti kita lanjut di WhatsApp grup ya. Baik, terima kasih atas semuanya. Dan jangan lupa nanti kalian pelajari tema 7, tema 4, pembelajaran ke-6 ya untuk hari esok. Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sudah. Waalaikumsalam. Baik, ditutup screen-nya Bu. Oh iya. Sudah Bu. Halo. Ya, sudah saya tutup Bu screen-nya. Hai Bu Putri. Iya, Ibu. Sudah, cukup. Sudah. Siap ya mendengarkan kami ya Bu ya? Ya, saya sudah lihat. Bu Putri, apresiasi dulu dari saya dulu sebelum saya masuk ke pertanyaan. Dalam penyampaian Ibu sangat baik karena di dalamnya itu ada lagu ya, ada lagu, ada song, kemudian ada storytelling. Tadi Ibu bicara mengenai kelereng yang Ibu bawa dan berkurang, itu bagus sekali karena ada analogi-analogi yang sangat berhubungan dengan kehidupan siswa ya.
Jadi Ibu tidak langsung masuk ke pengurangan, tapi Ibu berusaha untuk bercerita dulu, menyanyi dulu, dan sehingga pesan yang dari cerita dan storytelling itu dapat. Ya, itu sangat baik untuk mengajar anak SD, apalagi anak-anak kelas rendah, ya. Terima kasih. Samping itu Ibu juga punya tebak-tebakan, ya, bagus sekali, dan ada reward. Jadi jar, ya, untuk anak-anak kelas rendah. Oke, good. Ya, Sekarang saya akan mencoba menguji, ya, penguasaan Ibu terhadap selama beberapa berpikir, ya, bagaimana progres, ya. Jadi kita tidak menilai kekurangan, tapi kita menguji, ya, apa saja yang Ibu sudah punya. Oke, yang pertama, Ibu mengajar kelas berapa? kelas 1, Bu. Kelas 1. Atas ada teko. Ya, kelas 1. Model pembelajarannya apa, Bu? Problem based learning. Halo, Bu. Ya, Bu, problem based learning. Terdengar tidak, Bu? Problem based learning. PBL, Bu Yun. PBL, Ibu. Ini kayaknya problem based learning jadi favorit banget di kelompok ini, ya. Gimana, Bu? Terdengar. Program yes, PBM, ya. Ya, betul. PBL, ya. Betul, Bu. Ya, jadi dari tadi ini semuanya PBL nih, ya. Ya. Saya tidak tahu apakah ini lagi tren, ya, PBL, ataukah mungkin karena saat pandemi ini harus sebentar, Bu Putri menyimak, ya. Bu Putri menyimak. Ya, betul. Alasan Ibu memilih problem based learning apa, Bu? Alasannya yang pertama, karena problem based learning itu jadi seperti gimana ya? Kita itu untuk memandu si anak untuk berpikir kritis, Bu. Mengembangkan pola pikirnya anak supaya dia itu menjadi lebih kritis lagi pemikirannya seperti itu, dan supaya peserta didik juga dapat memecahkan suatu masalah dari persoalan yang saya hadapi gitu, yang saya sajikan maksudnya. Silakan, Bu, baca chatnya, Bu. Oh iya, sintak dari PBL itu sendiri yang pertama itu orientasi peserta didik terhadap masalah. Kemudian yang kedua itu mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga itu membimbing dalam penyelidikan. Yang keempat mengembangkan hasil karya. Kemudian yang kelima itu analisis dan evaluasi. Itu, Bu, sintaknya. Keunggulannya seperti yang iya, Bu. Lanjut. Ya, silakan. Lanjut, Bu. Keunggulannya tadi udah kan? Iya, betul. Keunggulannya ya seperti yang tadi saya katakan. Jadi kita itu nanti bisa merangsang, istilahnya ya, Bu, merangsang pemikiran peserta didik supaya dia itu bisa menjadi berpikir lebih kritis lagi dan dapat menghadapi persoalan untuk mencari solusinya gitu, Bu, terhadap masalah yang disajikan. Seperti itu. Oke, next, Bu. Bentar, Bu, saya baca dulu ininya ya, Bu. Masalah yang Ibu sajikan sehingga peserta didik merasa tertantang. Kebetulan pada RPP yang saya tampilkan tadi, masalahnya itu seperti yang tadi, kelereng dalam kresek, Bu. Yang ketika di jalan itu tadinya utuh jumlahnya, kemudian ketika sampai di sekolah itu berkurang.
karena kreseknya itu robek. Seperti itu, Bu. Halo, Bu. Terdengar suara saya? Ya, silakan dibaca, Bu. Silakan, Bu Putri. Oh iya. Reaksi siswanya ketika mendengar tentang kelereng, mereka, karena kelereng itu kan benda dari ini ya, Bu, benda yang ada di sekitar peserta didik, tentunya mereka jadi semuanya itu bisa gitu menjawabnya. Kelereng katanya gitu. Nah, terus kemudian peserta didik juga bisa menyebutkan gimana sih bentuk kelereng seperti itu. Mereka bisa menyebutkan bentuknya bulat, Bu. Ada yang jawab bentuknya lingkaran seperti itu. Kemudian bisa menjawab juga gimana nih kalau dipegang permukaannya halus, Bu, seperti itu. Licin, ada yang bilang seperti itu juga. Oke, good. Apakah Ibu mencoba membawa benda aslinya? Bu? Iya, Bu. Ada, Bu. Ada. Ibu? Saya menunjukkan. Ya, apakah Ibu mencoba membawa benda aslinya? Iya, Bu. Saya ada. Cuma saya lupa menunjukkannya. Ada, Bu. Ada. Saya membawa benda aslinya, Bu. Kalau boleh saya ambil. Boleh saya Nggak apa-apa, udah. Nggak Oh, usah, nggak usah. Saya bertanya pada saat Ibu mengajar. Oh iya, saya membawa, Bu. Membawa. Ya, saat Ibu mengajar, apakah Ibu membawa? Membawa, Bu. Membawa. Saya membawa kelereng tersebut. Baik. Itu kan ada dalam ya. Halo? Iya, Bu. Terdengar. Itu kan ada dalam media nyata ya, media benda nyata. Jadi ibu sudah ada itu ya. Oke, karena ibu bawa ya benda aslinya ya. Oke. Ibu, ini anak kelas 1 ya, Bu? Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu? Iya, betul. Ibu mengajar kelas 1. Betul. Ya. Ini problem based learning itu sangat-sangat bisa dibilang tingkat tinggi. Di mana siswa harus dipush untuk berpikir, untuk memberikan masukan, mencari analisa-analisa yang bisa membuat keluar dari masalah. Ya, Bu? Iya, betul. Oke? Ya. Bisa mendengar? Bisa, Bu. Bagaimana cara ibu menyederhanakan bahasa ibu sehingga sesuatu yang dipikirkan sulit ini bisa diikuti dengan sangat menyenangkan oleh siswa? Bisa dengan cara bahasa, tidak menggunakan bahasa baku gitu, Bu. Mungkin menggunakan bahasa yang biasa mereka gunakan, seperti itu. Misalkan saya kan hasil LKPD itu harusnya kan mempresentasikan seperti itu ya, tetapi saya ganti dengan kalian itu membacakan seperti itu. Jadi kan dimengerti dengan Oke. Jadi tanpa mereka sadari mereka sudah sampai di tahap yang hot ya, Bu? Ya, betul, Bu. Oke. Di kelas 1 ini soal-soal hot apa saja yang Ibu tampilkan tanpa membuat peserta didik merasa susah? Gimana, Bu? Di evaluasi ini, evaluasi Ibu, Ya. soal-soal hot apa aja yang Ibu kasih sehingga siswa itu tanpa merasa soal ini hot bisa menjawab dengan sangat menikmati pembelajaran. Oh, ya. Saya menggunakannya dengan permainan kalimat, Bu, di evaluasi. Jadi seperti misalkan nih, Rani membawa bola basket.
Si anak kan tentunya tahu ya Bu bola basket bentuknya. Kemudian Dio membawa bola pingpong. Kemudian Susan membawa membawa bola kasti. Bola yang dibawa oleh siapakah yang paling kecil? Seperti itu. Jadi itu mudah bagi anak. Iya. Yang lain Bu? Yang lainnya? Iya, yang lainnya seperti Evaluasi yang lain bagaimana Bu? ya evaluasi lainnya seperti misalkan Rani setelah pulang sekolah menyimpan sepatu di seperti itu. Anak-anak kan tentunya sudah tahu kegunaan benda-benda seperti itu Bu, yang biasa mereka lakukan. Kemudian untuk yang pengurangannya saya sajikan soal cerita. Soal ceritanya itu tentang pengurangan 2 bilangan cacah yang dimulai dari bilangan 46 sampai 99. Teori belajar yang saya pakai itu tentunya ada behavioristik ya Bu. Karena behavior itu mengubah perilaku ya, lebih ke adanya perubahan perilaku serta didik karena pengaruh lingkungannya. Seperti itu. Kemudian ada ini lagi yang saya gunakan teori belajar konstruktivistik. Karena sebetulnya itu kan peserta didik itu datang tidak dengan pengetahuan yang kosong gitu Bu. Sudah ada mereka tuh pengetahuan dasarnya yang mereka miliki. Hanya kita sebagai guru itu fungsinya untuk fasilitator atau ya untuk fasilitator itu supaya kita bisa mengembangkan pengetahuan si peserta didik itu Bu. Terdengar Bu? Ya. Tapi putus-putus. Saya pakai bantuan chat juga. Oh, siap Bu. Humanistik. Iya, sebetulnya ada juga sih Bu humanistik. Karena kan yang namanya pendidikan itu pastinya memanusiakan manusia ya Bu. Jadi masuk juga humanistik Ibu. Itu yang dari tadi saya tunggu kepada 6 peserta. Semuanya konstruktivisme dan behavioristik. Mereka melupakan humanistik. Iya, ya. Mohon maaf. Oh ya, padahal ketika mereka berkolaborasi itu sudah humanistik ya. Iya, betul. Abu Putri, coba tunjukkan dalam pembelajaran Ibu yang menunjukkan bahwa anak-anak atau siswa-siswi itu mampu untuk berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Ya. Komunikasi dan kolaborasi ya Ibu. Biasanya itu mereka muncul ketika mereka mengerjakan LKPD secara berkelompok Bu. Jadi nanti di dalamnya itu kan saya pembagian kelompoknya secara heterogen tuh Bu. Heterogen antara yang menonjol dengan yang kurang gitu kan, dicampur dalam satu kelompok. Kemudian kan nanti di situ ada misalkan ada anak yang belum terlalu paham dengan materi, jadi nanti ada peserta didik yang unggul itu membantu teman yang kurang itu. Di situ ada komunikasi dan kolaborasi juga dengan pembagian tugas-tugas mereka. Misalkan bikin tebak-tebakannya 3, kemudian kan mereka saling bantu nih, satunya buat Oke. Bu Putri, tadi itu ada tebak-tebakan yang ada tebak-tebakan yang hampir mirip dengan games ya. Iya betul Bu.
Betul. Kemudian adakah juga di dalam kelas Ibu selain ada song, storytelling, tebak-tebakan, reward, apakah ada juga pemanasan-pemanasan lain, ice breaking yang membuat kotak ini menjadi Mohon maaf Ibu, tadi terlupakan ice breakingnya. Ada Ibu sebetulnya. ada Ibu. Saya tadi seperti ini nih Bu. Tangan kanan posisi seperti menembak, seperti itu. kotak ya? Ya, bergantian Bu. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Seperti ini Bu. Cuma Latihan otak ya Bu ya? Iya betul Bu. Ya, oke. Jadi memang seorang guru itu harus punya 1001 cara ya untuk mengantisipasi kebosanan dan ketidaktertarikan ya, dan Ibu Putri sudah miliki semua itu. Satu lagi terakhir Bu Putri. Iya Ibu. Ibu merasa apa yang kurang dalam diri Ibu Putri sebagai seorang guru yang belum dilabelin guru profesional? Sebetulnya saya tuh Bu kurang sabar Bu menghadapi anak-anak. Itu isi Bu. Itu Bu. Karena saya kan sebelumnya itu memegang kelas tinggi ya Bu. Kemudian diserahkan, maksudnya diberi tanggung jawab untuk memegang kelas rendah. Jadi saya agak belum bisa mengontrol diri saya itu untuk bersabar. Kemudian cara penyampaian mungkin Bu kepada anak kelas 1 itu, jadi saya belum bisa gimana ya menyampaikan ke anak kelas 1 gitu Bu, misalkan dengan cara bahasa yang atau enggak tempo pembicaraan yang lebih lambat kepada anak kelas 1, seperti itu Bu kekurangan saya. Bagaimana cara Ibu agar kekurangan Ibu ini bisa dijadikan kelebihan nanti setelah selesai PPG? Insya Allah nanti saya, Bu Putri? ya Bu, ya. Ya, silakan. Saya tidak akan bosan Bu melakukan refleksi diri ya atau introspeksi diri terhadap pembelajaran yang saya lakukan, agar kedepannya itu saya bisa gitu menjadi pengajar atau pendidik yang profesional, dan tentunya saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan pada kegiatan PPG ini Bu. Dan itu sudah terlihat dalam RPP Ibu sebenarnya. Iya. Ibu tidak sabar, tapi Ibu memakai segala macam cara untuk membuat pembelajarannya menyenangkan dan sangat cocok buat anak-anak kecil ini. Terima kasih Bu. Iya Bu, kebetulan saya tuh banyak ilmu banget Bu dari kegiatan PPG ini. Sebelumnya saya membuat RPP itu tidak seperti itu gitu Bu. Tapi semenjak kegiatan PPG, iya, jadi merasa, kok bisa saya membuat RPP seperti itu gitu loh Bu. Baik, lanjutkan hal-hal yang baik ya Bu ya, dan jangan pernah merasa puas. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu Yuyun. Selamat. Ya, silakan Bu Mira. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuyun. Ya, luar biasa Bu Putri ya. Nah, sebagai penampil terakhir nih, mau menutup penampilan kita ini dengan penampilan yang luar biasa Bu. Iya, tadi sempat saya menebak-nebak nih, Bu Putri itu ngajar kelas tinggi atau rendah ya? Saya pikir kelas tinggi loh Bu. Ya, kayaknya masih muda gitu ya, karena ya. Jadi kalau kelas itu biasanya umurnya senior Ibu ya. Senior, iya Bu. Oh, iya. Dan biasanya kadang untuk yang kelas rendah ini luar biasa, betul kesabarannya ya Bu ya. Betul. Iya. Apalagi tadi kata Ibu merasa bahwa masih belum bersabar nih untuk
bisa bersabar. Jadi harus banyak actingnya Bu untuk mengajar kelas rendah itu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Sama seperti halnya masih anak, ya masih, nama juga anak baru kemarin dari TK ya Bu ya. Berarti luar biasa nih penanganan dan sebagainya nih. Tapi tidak sempat dibuat pusing ya Bu, nih ya Putri oleh anak didiknya. Tidak sih Bu sebetulnya. Cuma waktu awal diamanatkan memegang kelas 1, saya sharing dengan teman yang pernah memegang kelas 1 gitu. Awalnya memang nanti gimana seperti itu Bu. Pikirannya juga Bu. Waduh, ya. Rasa kurang percaya diri juga muncul kali ya Bu ya. Iya. Cuma ya terus sharing sama teman yang sudah pernah pengalaman memegang kelas 1. Luar biasa nih. Saya yakin nih Ibu memiliki masa depan. Kenapa? Karena memang Ibu pribadi yang terus mau belajar Bu ya. Terbuktinya hari ini nih, sempat tadi kata Ibu apa? Ini kelas tinggi deh ya. Ternyata tebakan saya salah. Ternyata Ibu belajar kelas rendah. Dan Ibu saya lihat Ibu mahir di situ ya. Sudah nambah expert Bu. Tapi kalau saya perhatikan tadi dari rangkaian kegiatan dari satu ke yang lainnya itu sangat terhubung ya. Apalagi ini kan tematik ya Bu ya. Tematik ini memang jangan nampak seperti parsial. Jadi ini matematikanya, ini bahasa-bahasanya begitu. Cuma ada pertanyaan dari saya nih Bu. Ibu tadi kalau saya lihat menggunakan 2 mopel ya. Kenapa hanya 2 mopel digunakan? Karena saya melihat ini Bu acuan pada buku kurikulum, buku siswa dan buku guru pada pembelajaran 5 subtema 4 itu mopelnya hanya 2 Bu. Oh jadi mopelnya 2 matematika ya. Iya, apakah ini berlaku pada semua kelas rendah Bu? Hanya 2 mopel? Tidak Bu, ada yang 3 juga, tergantung dengan pembelajarannya Bu. Oh iya, jadi kegiatannya meluas atau tidak gitu ya? Iya betul. Iya, nah kalau saya lihat di bagian RPP, karena saya ini sedang membuka RPP nih Bu ya. Kalau saya lihat ini, waduh luar biasa nih, bercerita awalnya tentang benda ya, kemudian masuk ke bagian langsung pembilangan ya, pengurangan ya, bilangan. Nah kalau saya lihat di bagian khususnya, mungkin tadi dicermati oleh Bu Juyu ini kan sepertinya favorit ya PBL ini ya. PBL ini hampir tidak ada yang tidak mau PBL, kecuali kemarin di kelas saya Fisik ada yang PJBL, ada. Dan ini memang tidak sulit ya Bu ya menggunakan PBL ini ya Bu, untuk di kelas 1 ini. Ya sebetulnya sih kesulitannya mungkin Bu ya, kan kita tuh harus mencari dulu masalah apa nih yang mau diangkat seperti itu Bu ya, yang pas dengan materi kita seperti itu. Mungkin itu kesulitannya mencari-cari masalah Bu. Ya baik. Nah kalau untuk kemudahannya apa Bu? Ya, tadi kan Ibu kesulitannya di situ ya untuk masalah. Yang Ibu rasa mudah di dalam menerapkan PBL ini apa Bu? Kemudahannya apa? Apakah memang anak itu langsung bisa dibagi seperti ini, langsung bisa mengerjakan atau gimana tuh Bu? Yang Ibu rasa ketika kan tadi kesulitannya di situ yang menentukan, kemudahan apa yang Ibu rasa ketika Ibu melaksanakan model PBL ini tuh? Kemudahannya mereka itu jadi karena itu kan kalau PBL itu ada berkelompoknya Bu ya. Jadi ya itu kemudahannya, jadi mereka itu bisa saling sharing terhadap pengalaman-pengalaman mereka dan kemudian bisa saling semacam tutor sebaya gitu loh Bu. Iya. Oh ya. Dan itu mudah ya Bu ya, ini kan orang kelas 1 ya. Kenapa Bu? Ya. Ini bagaimana cara Ibu anak itu bisa berkomunikasi Bu? Kadang-kadang kan di kelas 1 tuh masih malu-malu gitu ya Bu, kadang-kadang ya. Masih ada belum berani gitu. Nah, cara Ibu bagaimana Bu untuk bisa menghubungkan komunikasi antar mereka? Komunikasinya, iya. Karena saya memberikan semangat Bu untuk yang kelompok yang bekerja samanya itu bagus, saling berinteraksi, akan Ibu kasih nilai lebih seperti itu dibandingkan dengan kelompok yang tanpa adanya bekerja sama seperti itu Bu. Ya, baik. Anak kan merasa tertantang tuh Bu, merasa oh dia harus bisa nih mendapat nilai yang besar seperti itu.
Iya, baik. Ibu pernah berarti reward ya Bu ya? Itu sangat penting kiranya ya. Dato tadi disebutkan mengenai reward ya. Nah, apakah itu reward dalam bentuk seperti itu? Apa bentuk fisik pernah dilakukan Bu? Barang, benda atau apa? Memberikan reward dalam bentuk fisik pernah dilakukan? Pernah Bu, pernah. Dalam Iya, bentuk apa Bu? Pensil dalam kelompok itu yang masih harganya terjangkau Bu. Iya. Kelompok. Jadi Iya, baik. butuh banyak kan Bu bendanya nanti. Iya, yang saya betul. Tapi itu didapat hanya untuk kelompok yang ini ya Bu ya? Kelompok yang terbaik ya, atau Iya, ya, poinnya bagus ya? iya yang Iya. Nah, Ibu kan punya pengalaman katanya Bu, ada yang secara reward itu misalnya dengan rewardnya dalam bentuk apa Bu? Yang Ibu berikan selain dari fisik berupa barang, non fisik apa? Dalam kalau bentuk apa? fisiknya ya bisa berupa dengan pujian seperti itu Bu. Iya Bu. Nah ini bagaimana? Kan Ibu dari pengalaman sudah menggunakan dua reward itu ya, bentuk fisik Iya. dan non fisik. Ini ada perbedaannya tidak Bu? Anak itu ketika diberikan maaf iming-iming barang gitu ya, hadiahnya barang dengan hadiahnya poin atau misalnya pujian, ada tidak perbedaannya? Iya pastinya ada sih Bu. Nah, seperti apa Bu, boleh dijelaskan? Jadinya setiap misalkan kegiatan pembelajaran seperti itu anak-anaknya bertanya nanti ada hadiahnya tidak iya, Bu Bu. seperti Oh. itu. Iya, ya itu memang secara tadi memang tepat Bu ya, siswa kelas Ya. memang masih memungkinkan daya tarik atau motivasi mereka tidaknya memang dari segi fisik iya gitu. Namun mungkin perlu diatur juga Bu kalau tiap hari tiap ini pakai bobol ya Bu ya. Tidak Bu ya tidak tiap hari. Nah itu yang saya maksud, apakah di pengalaman Ibu dengan seperti ini siswa lebih tertarik kemana maksud saya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa sama berimbang ya Bu ya, atau malah lebih bagus lagi tanpa fisik juga mereka tetap bersemangat, tetap termotivasi gitu ya. Ya baik. Nah untuk di bagian RPP-nya Bu, kalau yang saya lihat di kegiatan baik yang pertama, saya entah mengapa nih ya, apakah termasuk corak bagaimana saat Ibu di pembelajaran perangkat atau bagaimana gitu ya, mungkin tergantung juga dari dosennya ya. Jadi kalau di bagian perangkat ini ada penyanyian lagu ya di Indonesia Raya, misalnya di antaranya itu tidak menggunakan, karena di sini yang saya lihat Ibu menggunakan PPT atau misalnya menggunakan media misalnya video, namun di sini tidak disebutkan ya Bu ya, misalnya linknya di mana atau apa gitu ya. Untuk lagu yang mana Bu? Untuk yang di pendahuluan Bu, saya Indonesia Raya itu kalau Ibu menggunakan video sebaiknya dicantumkan Ibu nama linknya gitu kan. Iya, mohon maaf Ibu. Nah Saya ini kalau materi saja. oh ya baik, tidak apa-apa Bu. Nah ini kalau saya perhatikan secara apa ya, garis besar hampir sama ya sistematikanya dengan Bu Maya tadi ya Bu. Dengan siapa Bu? Dengan Bu Maya tadi. Sistematika RPP-nya. Bukan isi Bu, tapi sistematikanya ya. Iya. Dosennya sama mungkin ya Bu? Sama Bu, sama. Kita satu kelompok kebetulan Bu. Oh, pantesan. Ya, ini tadi saya sampaikan ke Bu Maya, Bu, ini kenapa Ibu menyebutkan langkah-langkah pembelajaran di awal? Saya bilang begitu. Coba saya mau tanya nih untuk Ibu, mengapa nih? Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya tanyakan, mengapa ada penyebutan menyampaikan langkah-langkah Bu di awal ini? Yang di kegiatan inti? Ya, di kegiatan pendahuluan. Pendahuluan. Oh. Ya karena menyebutkan ini semacam tujuannya gitu, langkah-langkahnya dari tujuan. Nah itu yang saya maksud, mungkin kalau saya ini masukan ini hanya lebih untuk kemasukan saja Bu ya. Sebetulnya di dalam penyampaian tujuan itu pastinya secara tidak langsung haidat itu ada penyampaian langkah-langkah gitu ya. Jadi saya pikir tidak perlu ada menyebutkan langkah-langkah dalam hal ini, langsung saja misalnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena khawatir ini akan beririsan dengan istilah kalau kegiatan pembelajaran itu kan ada pendahuluan ya Bu ya, pendahuluan, ada inti, penutup. Nah dipikir tuh siapa tahu dikira khas dari semua, jadi di awal saja pendahuluan gitu ya Bu ya, ada istilahnya ambigu lah gitu ya.
Ya, Bu. langkah-langkah, tapi langkah-langkah pelajaran itu bukan pendahuluan inti dan penutup gitu kan. Nah ini sedangkan yang dimaksud mungkin istilahnya pengistilahnya saja Bu. Khawatir di sini orang mengira langkah-langkah itu sama dengan meringkas dari tiga pendahuluan, inti dan penutup itu menjadi satu bagian di awal saja seperti itu. Betul. Jadi saran saya lebih cukup hanya misalnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran saja gitu. Jadi tanpa adanya penyebutan langkah-langkah. Karena di dalam penyampaian tujuan di dalamnya ada langkah-langkah secara langsung ya Bu ya. Ya, betul. Nanti saya perbaiki Bu ya. Kalau ini masukan saya saja sih Bu. Mangga kalau kiranya kalau saya agak ambigu gitu Bu ya. Nah untuk yang LKPD ini per ini Bu, LKPD-nya per MUPEL. Kenapa Bu? LKPD-nya dibuatnya per MUPEL? Kalau di situ tidak Bu, tidak Oh permukaan. tidak. Oh ya, jadi digabung ya Bu ya? Digabung, ya. Digabung. Alasan digabungkan apa Bu? Karena kita ini kan tematik Bu, jadi saya gabungan itu supaya anak itu tidak merasa beda materi gitu loh Bu. Oh, Karena matematik karena dengan memang bahasa Indonesia gitu. ya saya lihat juga di sini LKPD-nya dikirimkan setelah siswa itu main tebak-tebakan ya kalau tidak salah ya. Iya betul. Nah ini juga mungkin masukan ya Bu ya terkait dengan pelaksanaan. Kita tidak mau mengubah esensi bahwa harus tidak boleh ada LKPD bukan, tapi hanya penempatan. Saya tuh pernah sharing dengan guru pamong di mana LKPD itu biasanya berada setelah MUPEL Bu. Jadi per MUPEL gitu. Jadi misalnya Indonesia selesai MUPEL baru ke MUPEL-nya ke LKPD, lanjut ke MUPEL yang lain baru LKPD lagi gitu ya. Memang saya setuju memang tematik ya Bu ya. Namun kata beliau pertimbangannya kenapa harus dipisahkan? Karena nanti siswa tidak lama kemudian akan melakukan evaluasi Bu. Jadi siswa itu akan terasa menumpuk gitu. Aduh, udah banyak yang tadi. Aduh, gitu ya. Jadi waktu itu siswa itu apalagi kelas 1 ya. Aduh, soalnya gitu kan. Soalnya gitu ya. Apalagi soalnya panjang-panjang, misalnya banyak-banyak gitu ya. Seperti itu. Ini hanya lebih ke masukan saja ya Bu ya. Penempatannya per MUPEL, selesai MUPEL, soal gitu ya. Baru nanti kelanjutannya masuk ke kesimpulan. Nah, sedangkan ada evaluasi. Nah, evaluasi ini ada penempatannya setelah pertanyaan ya Bu ya, setelah penguatan ya. Iya betul Bu. Ya, ini ada juga versi yang menyebutkannya Google yang namanya evaluasi itu dikerjakan setelah kesimpulan Bu. Seperti itu. Jadi ketika kesimpulan baru kemudian ke evaluasi. Tapi itu yang teknis, yang jelas di kegiatan penutup jangan sampai ada di kegiatan inti. Kegiatan inti ada di penutup gitu Bu. Yang tukar-tukar tidak boleh. Ya Bu, baik. Atau malah sampai tidak dilakukan. Saya lihat di sini semua bagian di penutup sudah ada sih. Saya lihat ada misalnya kesimpulan, kemudian evaluasinya ada juga, kemudian tindak lanjut ya, refleksi juga. Refleksi ada ya? Iya, refleksi ada. Halo Bu Mira. Bu Mira. Halo Bu. Ibu tadi sempat terputus Bu. Ya, ini sinyal sayanya Bu lagi kurang bagus. Oh, Suara saya ada lagi Bu? ada Bu. Cuma gambarnya tidak begitu Ada, jelas iya. gambarnya. Wah. Oh. Ini sayanya loading masih lost ini Bu ya. Lost contact. Ya jadi kita lihat dari sekian banyak dari kegiatan-kegiatan sudah ada semua ya baik itu di sikap pengetahuan dan juga keterampilan saya lihat sudah nampak ada di sini. KKPD-nya juga. Cuma satu lagi nih pertanyaan dari saya Bu, berkaitan dengan untuk yang karakter atau sikap ini Bu menyebutkan ada 4 ya. Sini yang menuliskan ada 4. Apa saja Bu boleh disebutkan sikap yang dinilai? Jujur, tanggung jawab, Ya, teliti,
teliti. Ya, baik. Nah, saya ingin tanya ini alasan ibu memilih contoh sikap itu apa, Bu? Gimana Bu maksudnya? Memilih? Ya, ibu kan memilihnya kan kita tahu karakter tuh banyak ya, jadi karakternya gitu ya, karakter. Nah, mengapa ibu hanya memilih 4 itu? Oh, karena yang secara tidak langsung yang muncul dari kegiatan pembelajaran yang saya praktikan gitu, yang munculnya itu ya keempat itu Bu, diantaranya kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan teliti itu Bu. Ya, baik. Dan itu kira-kira mudah tidak Bu dilakukan? Apalagi kelas 1 nih. Wah, tidak cicing teh. Itu kali. Kalau Bu. Karena ini kan ininya Bu, jurnal harian juga kalau sikap. Ya. Jadi ya untuk yang anak misalkan setiap harinya memang dia itu rata-ratanya misalkan tidak bertanggung jawab atau apa gitu, dilihat dari rata-ratanya aja Bu, maksudnya dalam kan kita nilainya tiap hari Bu, soalnya gitu loh Bu. Iya betul. Iya. Ibu satu kelas berapa orang Bu? Ya, Bu Putri. 22 Bu. Lumayan ya, lumayan juga deh. Tapi itu biasanya kalau penggunaan sudah sistem daring pembelajarannya. Kenapa Bu? Sudah ini pembelajarannya daring. Daring Bu. Cuma di kita belum pernah menggunakan Vicon. Oh, Vicon. Jadi sering menggunakan apa Bu? Tidak pernah menggunakan Vicon. Iya. Media yang digunakan apa? WhatsApp. Iya, WhatsApp. Iya. Nah, ini kan anak-anak ada 22 orang Bu. Ini HP yang digunakan HP siapa Bu? Ada yang orang tuanya, ada yang milik bersama, misalkan dengan kakaknya. Iya. Ya. Ya, tapi ada juga yang mungkin milik sendiri Bu. Iya, gitu. ada juga yang milik sendiri. Iya. Itu kiranya kalau Kemudiannya mampu. Iya, Bu. Oh iya. Baik, itu kan kalau dikondisikan siswa itu bisa ya Bu Putri ya. Misalnya ada itu kalau misalnya yang saya tahu nih pengalaman dari contoh kakak saya nih di kampung ya. Ada ketika daring itu WA itu sampai akhirnya guru yang nagih gitu. Nagih sok tugas. Itu sempat nggak terjadi Bu? Kejar-kejar jawaban mahasiswa gitu. Itu ada Bu. Tidak sampai seperti itu kan karena HP-nya HP orang lain gitu kan. Oh iya. Gimana Bu tadi? Ya, Ibu kan ini memberikan soal atau tugas ke siswa ya. Nah itu kan karena menggunakan daring WhatsApp itu kan punya orang tuanya, punya saudaranya gitu kan. Itu tidak ada kendala ya Bu ya, sampai akhirnya harus dikejar-kejar tuh jawaban atau tugasnya, minta ulang atau gimana Tidak, Bu? Cuma pernah aja misalkan mengerjakannya itu telat loh Bu. Dari yang karena kendala HP orang tuanya itu tidak bisa, misalkan kan seperti tadi harus mengirimkan video ya Bu. Nah, HP-nya ada yang tidak bisa mengirimkan bentuk video, jadi tunggu dulu ke rumah saudaranya gitu. Jadi nanti mengirimkan video seperti itu Bu. Nah itu ada konsekuensi nggak Bu kalau siswa itu terlambat atau lupa atau kalau untuk tugas bermasalah pada gadget, saya tidak berikan konsekuensi Bu, karena memang itu kan gimana ya, bukan dari diri kita gitu loh Bu. Iya. Dari perangkat gitu. Kecuali dari diri kita, kitanya lupa atau bagaimana, berarti kan saya mengurangi nilai kedisiplinan itu Bu. Iya. Kalau misalkan akhirnya ada si Bu bager ini gitu, baik ini gitu, udah nggak kerja, padahal sengaja tuh Bu. Bisa nggak Bu? Coba itu siswa bohong. Padahal benar dia malas mengerjakan ya. Iya. Nah, sampai akhirnya bohong lagi yang kedua gitu ya, dia tidak dikerjakan lagi alasan ini itu gitu. Ibu bisa melihat anak itu bohong atau tidaknya Bu dikerjakan oleh apa orang tua dan sebagainya. Kebetulan kalau kan kita lihatnya itu misalkan memfotokan hasil tulisannya ya Bu. Kalau kita tahu tulisannya itu berbeda dengan, karena saya kan tahu tuh Bu mana yang hasil dituliskan dengan hasil anak. Bisa Bu.
Bagaimana kalau suara kami? Pembelajaran kelima kali ya. Sebelum kalian tentang pengurangan pendek kelereng penggunaan kelereng masing-masing ya. Ini ada kelereng, salah satu kegunaan benda mana tulis lihatnya memahami ibu ya betul di voice note